Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf izin bertanya, dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh saat sholat berjamaah di Masjidil Haram, tidak sedikit orang melaksanakan sholat jamaahnya di musolanya sebuah hotel, Buya. Mengikuti jamaah ke Masjidil Haram. Dengan adanya jarak dengan jalan, ada juga jamaah yang sholatnya di atas tower, Bu ya, maksudnya di lantai berapa gitu, Bu ya, tapi mengikuti jamaah Masjidil Haram, itu bagaimana, Bu ya, karena biasanya terdengar suaranya, Bu ya. Baik, pertama adalah selagi Anda tidak ada uzur, jangan sampai Anda tidak sholat di Masjidil Haram. Berusahalah untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Adapun banyaknya orang di situ bukan berarti harus Anda ikuti. Sebab bisa jadi itu orang yang kena uzur. Kita pun juga pernah. Sebab kalau kita adzan masih di kamar, di toilet, kamar mandi, hotel, itu nggak akan ngejar. Antara adzan dengan iqamat itu nggak ngejar, turunnya hotel. Maka biasanya kita langsung melakukan sholat di musola hotel. Nah mungkin itu. Jadi pertama adalah berusahalah. Jangan sampai setiap hari hanya sholat di hotelnya, apalagi karena hotelnya hotel mahal yang dekat mana itu kelihatan Ka'bah. Jadi nggak mau kemana-mana, hanya sholat di situ saja. Anda kehilangan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Anda kehilangan iktikaf di Masjidil Haram. Anda rugi. Kecuali namanya, orang sebanyak itu jangan dianggap dia itu memang nggak mau ke Masjidil Haram. Dia itu setiap hari ganti orang itu. Bukan orang-orang itu saja. Setiap hari ganti orang, jadi dia tuh banyak orang uzur. Tapi Anda tidak punya uzur, ngapain tidak ke masjid? Hanya gara-gara ikut-ikutan orang ini. Wow, di musola. Nah, ini orang yang ganti, bukan orang yang kemarin itu. Berarti Anda yang pemalas. Kan gitu ya. Dia daru belanja, dia ngantri saya belanja, mau ngejar nggak. Nah, lalu bagaimana pembahasan sholat? Anda kalau bicara tentang madhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi kita kan alhamdulillah punya madhab, tidak hanya madhab Imam Syafi'i harus ada seandainya kita harus pergi ke tempat. Selagi ini bukan di luar masjid, kalau kita harus pergi ke tempat tersebut, harus pertama jarak. Tidak ada penyekat. Kemudian kalau pergi, karena di luar masjid, kita tidak harus ke arah mundur. Kalau jalan hotel kan harus mutar-mutar gini. Maka itu menjadikan tidak sah karena di luar masjid, madhab Syafi'i. Akan tapi di dalam madhab lain seperti madhab Imam Malik sangat mudah. Yang penting Anda bisa mengikuti dengan cara apapun termasuk melihat layar tersebut. Ya kan? Dan itu sangat mudah kemudahan ini. Jadi biarkan mereka, cuman bukan untuk ditiru. Anda ini untuk cari keutamaan. Kalau masalah mengesahkan sholat mah gampang. Akan tapi tujuan kita bukan hanya sekedar sah sholat, tapi ingin dapat keutamaan. Dalam keadaan darurat Anda boleh sholat di situ. Misalnya Anda mau segera pergi atau mau ada kegiatan apa, sholat di musola hotel yang menghadap ke ini. Ini sah saja. Tentunya di dalam madhab selain dari madhab kita Imam Syafi'i, dan tidak usah khawatir. Orang awam akan dianggap sah begitu saja, diikutkan dengan madhab yang memperkenankannya. Berarti harus taklid dulu ya? Anda harus seorang awam, tidak usah, pokoknya ikut orang saja awam. Sudah sah. Kita katakan sah, cuman kita himbau agar tidak biasa dengan sholat di tempat tersebut. Sayang dong, kan begitu ya. Kalau masalah keabsahan sah-sah saja, karena dia bisa ngikuti ngelatih gerakan, apalagi suaranya juga pasti itu nggak akan salah. Apalagi kelihatan rukuk sujudnya di balik layar yang tinggi itu. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.